Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan 14, yaitu mengenai strategi intervensi dalam peningkatan produktivitas dalam pengembangan organisasi. Tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah pengembangan organisasi dengan dosen pengampu Bapak I.I. Permana, STMT. Rancang bangun pekerjaan. Bagi para praktisi dan teoritisi manajemen, masalah rancang bangun pekerjaan bukanlah hal yang baru. Bahkan asal-usul pendekatan ilmiah tentang rancang bangun dapat ditelusuri pada pemikiran Frederick W. Taylor yang dikenal sebagai pelopor gerakan manajemen ilmiah yang pada tahun 1991 melakukan studi yang disebut sebagai studi waktu dan gerak. Dalam studinya, Taylor menemukan bahwa produktivitas para karyawan di tempatnya bekerja rendah dan penyebab utamanya adalah karena banyak waktu pada jam kerja yang terbuang sebagai akibat gerak-gerik mereka yang tidak efisien. Tim kerja yang mandiri. Tim mandiri adalah suatu pendekatan baru dalam pengelolaan aktivitas kerja yang tidak mengandalkan penyelia atau supervisor atau manajemen untuk membuat segala keputusan. Tim mandiri berbeda dengan kelompok kerja tradisional karena tim mandiri memanfaatkan bakat, keahlian, kemampuan, ide, dan pengalaman dari semua anggota tim secara penuh. Dalam kelompok kerja tradisional, para anggotanya seringkali tidak memiliki kesempatan untuk mengungkapkan ide-ide mereka, karena biasanya manajemenlah yang membuat keputusan. Manfaat tim kerja yang mandiri bagi organisasi yang pertama, meningkatnya komitmen karyawan terhadap keputusan yang diambil. Yang kedua, meningkatnya produktivitas tim kerja. Yang ketiga, lebih fleksibel dalam operasional kerja. Dan yang keempat, meningkatnya rasa tanggung jawab. Gugus kendali mutu. Gugus kendali mutu adalah suatu sistem dalam manajemen usaha yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan mutu produksi, dalam rangka meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. Sistem ini dilaksanakan melalui permasyarakatan cara pandang, cara analisa dan diagnosa dan solusi suatu masalah di lingkungan kerja seluruh jajaran SDM perusahaan, sehingga dapat membentuk kebiasaan atau habit yang diterapkan dalam etos kerja dan budaya produksi kompetitif. Fungsi dan kegunaan gugus kendali mutu adalah yang pertama, penerapan gugus kendali mutu di lingkungan perusahaan IKM akan ikut mempercepat sosialisasi budaya produksi kompetitif melalui praktek nyata dalam kehidupan perusahaan sehari-hari, sehingga hasilnya akan jauh lebih efektif daripada sistem ceramah teori yang sering terkendala oleh daya serap peserta dari kalangan IKM. Dan yang kedua, apabila pemasyarakatan gugus kendali mutu dapat diterapkan semakin meluas di kalangan IKM, hal ini akan berdampak positif bagi kemajuan dan pertumbuhan IKM, terutama oleh faktor pendorong knowledge base. Tujuan gugus kendali mutu adalah untuk mendayagunakan seluruh aset yang dimiliki perusahaan atau instansi, terutama sumber daya manusianya, secara lebih baik, guna meningkatkan mutu dalam arti luas. Tujuan penerapan gugus kendali mutu adalah yang pertama, peningkatan mutu dan peningkatan nilai tambah. Yang kedua, peningkatan produktivitas sekaligus penurunan biaya. Yang ketiga, peningkatan kemampuan penyelesaian pekerjaan sesuai target. Yang keempat, peningkatan moral kerja dengan mengubah tingkah laku. Yang kelima, peningkatan hubungan yang secara antara atasan dan bawahan. Yang keenam, peningkatan keterampilan dan keselamatan kerja. Yang ketujuh, peningkatan kepuasan kerja. Dan yang kedelapan, pengembangan tim. Mutu hidup kekaryaan. Sumarsono mendefinisikan quality of work life sebagai salah satu pendekatan sistem manajemen untuk mengkoordinasikan dan menghubungkan potensi SDM dalam organisasi sebagai suatu upaya pimpinan untuk memenuhi kebutuhan anggota maupun organisasi secara simultan dan terus-menerus. Menurut Cascio, quality of work life dapat diartikan menjadi dua pandangan. Pandangan pertama menyebutkan bahwa quality of work life merupakan sekumpulan keadaan dan praktek dari tujuan organisasi. Contohnya, pemberkayaan pekerjaan, kebijakan promosi dari dalam, kepenyediaan yang demokratis, partisipasi karyawan, dan kondisi kerja yang aman. Quality of work life mengacu pada keadaan menyenangkan atau tidak menyenangkannya lingkungan pekerjaan bagi seseorang. Tujuan utamanya adalah pengembangan lingkungan kerja yang sangat baik bagi karyawan dan juga bagi produksi. Fokus utamanya adalah bahwa lingkungan kerja dan semua pekerjaan di dalamnya harus sesuai dengan orang-orang dan teknologi. Quality of work life bukan hanya sebagai pendekatan mengenai pemberkayaan dan pemekaran pekerjaan saja, melainkan sebagai suatu falsafah atau suatu pendekatan yang mencakup banyak kegiatan yang berbeda di tempat kerja, yang bertujuan untuk memajukan pertumbuhan dan martabat manusia, bekerja bersama dan dengan saling membantu,
menentukan perubahan-perubahan kerja secara partisipatif, dan menganggap tujuan-tujuan karyawan dan organisasi dapat berjalan bersama-sama. Penerapannya yaitu seperti program kelompok setengah otonom, program kualitas, dan program komite pekerja. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.